Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitra Sakinah Suwardi Manalu dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai peran sumber daya alam dalam kemiskinan dan industrialisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Meki Herlon SPMSI. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bagi negara berkembang, sumber daya alam memegang peran vital dalam pembangunan ekonomi. Namun pertanyaannya, apakah kekayaan alam selalu membawa kesejahteraan? Nah, jawabannya tergantung pada bagaimana sumber daya itu dikelola. Konsep resource curse atau kutukan sumber daya menyebutkan bahwa negara kaya sumber daya alam justru bisa terjebak dalam kemiskinan jika pengelolaannya buruk. Sebaliknya, jika dikelola bijak, sumber daya alam bisa menjadi berkah yang mendorong industrialisasi dan menurunkan angka kemiskinan. Beberapa teori mendukung keterkaitan antara sumber daya alam, kemiskinan, dan industrialisasi. Yang pertama yaitu Sachs dan Warner menyatakan bahwa sumber daya bisa menjadi kutukan. Yang kedua yaitu teori ketergantungan oleh Frank mengingatkan bahwa negara berkembang seringkali hanya jadi pemasok bahan mentah. Sedangkan teori pertumbuhan endogen menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan model Lewis menunjukkan pentingnya transisi dari sektor tradisional ke sektor industri untuk meningkatkan kesejahteraan. Peran sumber daya alam dalam ekonomi. Sumber daya alam berkontribusi besar pada produk domestik bruto, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi sumber utama pendapatan negara lewat pajak, royalti, dan ekspor. Contohnya yaitu sektor tambang di Indonesia dan minyak di Nigeria. Ketimpangan sumber daya alam. Dengan banyaknya daerah kaya sumber daya alam tetap miskin karena distribusi hasil tidak merata. Contohnya, Papua kaya sumber daya tapi angka kemiskinannya tinggi. Ketergantungan terhadap sumber daya alam juga membuat masyarakat rentan terhadap fluktuasi harga global. Belum lagi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan yang justru memperburuk kondisi sosial dan ekonomi. Industrialisasi. Sumber daya alam bisa menjadi modal awal bagi proses industrialisasi menjadi bahan baku dan sumber energi. Negara seperti Korea Selatan menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik bisa bertransformasi dari ekonomi berbasis pertanian ke industri teknologi. Namun, industri juga harus berkelanjutan menggunakan teknologi hijau dan efisiensi sumber daya. Tantangan terbesar adalah pengelolaan yang berkelanjutan, overeksploitasi, konflik kepentingan, dan kerusakan lingkungan masih menjadi ancaman. Namun, di sisi lain, ada peluang besar yaitu pengurangan kemiskinan lewat ekonomi hijau, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, dan industri berbasis sumber daya alam yang ramah lingkungan. Studi kasus dinamika penggunaan kebakaran dan upaya restorasi lahan gambut, studi kasus di Desa Tanjung Leban, Bengkalis. Penelitian di Desa Tanjung Leban, Bengkalis menunjukkan bahwa masyarakat sangat bergantung pada lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit. Namun, praktik ini memicu kebakaran lahan yang terjadi hampir setiap tahun. Masyarakat kini dihadapkan pada dilema antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Restorasi gambut diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, tapi mereka khawatir akan kehilangan produktivitas karena rehidrasi lahan bisa menyebabkan banjir. Kesimpulannya, pengelolaan sumber daya alam bukan hanya soal eksploitasi, tapi juga keberlanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, inovasi, dan partisipasi masyarakat lokal, sumber daya alam bisa menjadi pendorong utama dalam mengatasi kemiskinan dan mendorong industrialisasi berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.